makhluk yang paling terlaknat, makhluk yang paling berbahaya, makhluk yang paling besar fitnahnya, yaitu Dajjal laknatullah alaih. Bapak Ibu, saking spesialnya fitnah Dajjal ini, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengajarkan sahabat-sahabatnya dan umatnya jangan pernah lupa berlindung dari Dajjal sebelum Assalamualaikum setiap sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang beriman, semoga kita semua selalu diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu masa-masa fitnah Dajjal. Kami berdedikasi untuk membagikan pengetahuan dan wawasan Islam. Dengan mendekatkan diri kepada agama kita dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam, serta merasakan keberkahan dan kedamaian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada umatnya. Baik, mari kita sama-sama menyimak videonya. Tahiyat akhir sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa berlindung kepada Allah daripada fitnah Dajjal. Sebab kalau iblis, setan, fitnahnya cuma menggoda ke dalam hati, menggoda supaya kita melakukan yang salah, dosa, maksiat, supaya kita sesat. Ini iblis, setan dari bangsa jin, cuma itu kemampuan mereka. Tapi kalau Dajjal bersatu dengannya, kemampuan manusia yang mengalahkan dan mengungguli teknologi-teknologi yang ada dengan sihirnya dan juga kemampuan setan. Dajjal akan muncul dalam sebuah periode fitnah besar, di mana kebenaran akan diselimuti oleh hiburan dan kesesatan. Dia akan menawarkan keajaiban dan keajaiban palsu yang membingungkan umat manusia. Kalau Bapak Ibu tahu fitnah Fir'aun, fitnah Namruz yang mengklaim dirinya adalah Tuhan Rabbul Alamin, dan orang-orang semacam Fir'aun ini selalu ada sepanjang sejarah yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Where is he? This God of yours, I see my gods. Ini belum seberapa dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Sebab fitnah Dajjal ini dia datang ketika manusia sedang putus asa melanjutkan hidup. Kering dan kemarau yang panjang bertahun-tahun, sementara kelaparan sudah sampai pada puncaknya yang menyebabkan manusia menjadi brutal, gelap mata, membunuh kesana kemari demi sesuap makanan. Saking beratnya, saat itu Dajjal muncul sebagai solusi yang paling berbahaya. Sebab dia datang, kata Rasulullah, membawa di belakangnya gunungan makanan yang siap dibagikan dan dinikmati hanya untuk orang-orang yang mau sujud beriman kepadanya. Salah satu ciri khas Dajjal adalah kemampuannya untuk mempengaruhi pikiran dan hati manusia. Ia akan memanipulasi fakta, merusak kebenaran, dan menciptakan kekacauan di seluruh dunia. Fitnah Dajjal ini tidak hanya melibatkan aspek spiritual, tetapi juga politik, sosial, dan ekonomi. Sementara sihirnya mampu melakukan semua yang bisa dilakukan oleh teknologi, bahkan lebih daripada itu.
Bapak lihat hujan buatan dalam film, itu teknologi, pakai hujan buatan, pembuatan film ya. Tapi Dajjal benar-benar menunjuk ke arah langit, langit yang sudah lama tak ada awan, mendadak muncul awan yang bergumpal-gumpal, lalu awan itu diarahkan kemana penduduk mau. Asal penduduknya nanti mau sujud kepadanya, diarahkan awan palsu tersebut, kemudian turunlah kamu, hujan pun turun di sana. Uniknya, teknologi tak bisa langsung menjadikan tanah yang mati jadi subur, Pak, langsung tidak bisa. Tapi sihirnya Dajjal menjadikan tanah yang disirami hujan, buatan hujan palsu tadi, langsung tumbuh dan subur. Menumbuhkan tanaman, rumput-rumputan dan bahkan buah-buahan. Air-air sungai dijadikan mengalir kembali. Dan itu Dajjal menuntut sujud kepada saya. Kemudian kata Rasulullah, di tangan kanannya Dajjal dan di tangan kirinya, di sebelah kiri dan sebelah kanannya, dengan ciptaan halusinasi Dajjal, diciptakan neraka. Yang tak mau sujud menyembahnya, masuk neraka saya. Yang mau sujud menyembah saya, ada taman surganya, masuklah ke sini. Sayalah Tuhan kalian yang selama ini kalian sembah. Kumpul sudah, Pak, kumpul semua. Kelaparan, kehausan, putus asa dengan harapan hidup. Kemudian ada neraka buatan, ada juga ada bukti-bukti bahwa Dajjal itu memang hebat. Sujud, tapi masih tersisa beberapa orang yang tetap berdiri bertahan untuk tidak mau sujud. Lalu Dajjal bertanya kepada mereka, kalian yang masih berdiri tidak mau sujud kepada saya, apa masalah kalian? Apa kata orang ini yang masih ada sisa iman di dadanya ya? Kami tak akan sujud kecuali kepada yang bisa menurunkan hujan dari langit. Itulah Allah yang selama ini kami sembah. Maka Dajjal pun mengatraksikan kemampuannya, mendemonstrasikan kemahirannya menurunkan hujan, bahkan langsung subur seperti yang saya ceritakan tadi. Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk kepada kita tentang tanda-tanda masa-masa fitnah Dajjal. Salah satunya adalah penyebaran peta yang meluas dan membatasi antara yang benar dan yang salah. Kita bisa melihat jejak-jejak fitnah Dajjal yang sudah mulai bermunculan di dunia kita saat ini. Materialisme yang berlebihan, ketamakan yang tidak terpuaskan, dan kerusakan moral yang melanda masyarakat adalah salah satu contoh nyata dari pengaruh Dajjal. Namun, kita tidak perlu takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya telah memberikan kita perlindungan dan petunjuk yang jelas untuk menghadapi masa-masa fitnah ini. Kita perlu menguatkan iman, memperdalam pengetahuan kita tentang agama, dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam yang benar sesuai tuntunannya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terlindungi dari fitnah Dajjal dan selalu berada di jalan yang benar. Kita harus mempersiapkan diri secara spiritual dan meningkatkan kesadaran kita tentang risiko yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video kami. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, silakan memberikan like, membagikannya kepada orang lain, dan tentunya ikuti terus channel kami dengan memberikan subscribe dan nyalakan notifikasinya biar Anda tidak ketinggalan informasi dari channel kami. Akhir kata, wassalamualaikum dan sampai jumpa.